aplikasi Nyaku Bitung yang seperti apa katanya pengelolaannya lewat Perumda Bangun Bitung. Kejelasannya nanti orang cari tahu bersama, dan mungkin untuk pembukaannya kita serahkan kepada Direktur Umum Perumda Bangun Bitung seperti apa kerjasamanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyaku Bitung ini menjadi bagian dari pemerintah kota. Jadi kami Perumda Bangun Bitung ini hanya mengimplementasi kerjasama pemerintah dengan PT Eka Mandiri Asa Sejati, EMAS singkatannya. Jadi lewat proses Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekretaris Kota, lewat komunikasi dengan PT EMAS ini, maka Perumda Bangun Bitung menjadi salah satu perusahaan daerah untuk mengimplementasi Nyaku Bitung ini. Jadi Nyaku Bitung ini adalah aplikasi online untuk kemudian bisa dimanfaatkan. Yang pertama terkait dengan lapangan pekerjaan, kedua terkait dengan Bitung Kota Digital. Jadi jawabannya adalah Nyaku Bitung sebagai transportasi digitalisasi yang kemudian harus diimplementasi, karena Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekretaris Kota juga Bitung ini sebagai kota digital untuk kita mampu mengimplementasi segala bentuk kegiatan dengan dunia digital. Makanya Nyaku hadir di tengah-tengah kota digital ini untuk memberi dua hal. Pertama yang saya katakan tadi, lapangan pekerjaan. Kedua, cara mudah untuk berbelanja, cara mudah untuk melakukan transportasi secara digital. Makanya Nyaku Bitung hadir di kota Bitung. Kita membuka teman-teman pertanyaan, berarti Nyaku Bitung ini mungkin yang teman-teman butuh. Nanti akan ditambahkan dari PT Eka, PT Mas singkatan. Untuk tunggu dulu. Silakan Bu. Oke, selamat sore teman-teman wartawan. Kenalkan, nama saya Jen Sompi. Mungkin banyak teman-teman yang masih kenal atau ingat, saya mantan ketua KNP Minot. Kalau nggak salah saya 3 periode, 9 tahun saya ketua KNP Minot. Jadi ini kenapa ada Nyaku Bitung di sini? Kebetulan Pak Wali Kota menyampaikan inspirasinya bahwa dia ingin Kota Bitung ke depan digital dan dimulai dari sekarang. Kalau menggunakan Nyaku Bitung, semua pembayaran bisa dilakukan dengan digital. Salah contohnya mau bayar apapun dia bisa menggunakan aplikasi Nyaku Bitungnya. Tidak usah repot-repot. Dan kalau pembayaran lewat Nyaku Bitung, yang pasti pendapatan daerahnya kembali lagi ke Bitung. Saya mencontohkan, ada aplikasi nasional, misalnya aplikasi saya tidak bisa menyebutkan merek aplikasi orang, misalnya aplikasi Jen di Jakarta yang sudah menasional. Kalau kita bayar pakai aplikasi itu, pastinya pajaknya masuk ke sana. Kalau kita bayar pakai Nyaku Bitung, pajaknya masuk ke sini, pendapatannya juga masuk langsung ke Bitung. Dalam hal ini siapa yang diuntungkan? Yang sangat diuntungkan adalah UMKM-nya, karena branding UMKM Bitung akan juga terlaksana secara nasional. Jadi Nyaku Bitung ini memang dilahirkan atau dihadirkan untuk kemajuan Kota Bitung. Ini adalah ide dari Pak Wali Kota sendiri, Pak Wakil Wali Kota, dan Pak Sekretaris Kota. Jadi mereka membuat ide dan kami yang men-settingkannya. Jadi emang ini murni adalah ide dan gagasan dari Putra Bitung sendiri, yaitu Pak Wali Kota, Pak Moritz Mantiri. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman wartawan. Mohon dukungan dan bantuannya serta doanya, karena saya tahu promosi terbesar dan terbaik adalah dari teman-teman pers. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman wartawan yang hadir di sini. Oke. Sebelum ada ini ada pertanyaan, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, apa saja ada di dalam Nyaku sendiri termasuk pelayanannya? Pak, Bapak jangan nanya saya dong. Bapak punya HP kan? Please download hari ini dan sekarang ini. Nanti saya kasih hadiah loh, Pak. Download sekarang. Pak, sedikit tambahan, kasih clue sedikit deh. Pokoknya orang bisa beli tiket-tiket pariwisata di Bitung lewat aplikasi Nyaku Bitung. Ada di situ semua.
Kalau selain dari itu, DP fitur unggulan. Fitur unggulan pastinya banyak. Yang jelas kayak semacam Gojol, ojek online, bisa mau beli apa di supermarket, minimarket atau makanan, bisa pakai fasilitas dari Nyaku Bitung melalui driver-driver di Nyaku Bitung. Oke. Ya, makasih dari Iqbal dari Lensa Sulut. Cuma sedikit Maaf, dari mana Pak? dari Lensa Sulut. Oke, thank you. Ya, tadi kan berbicara terkait transaksi untuk melakukan pembayaran. Nah, di situ pasti kan ketika berbicara tentang pembayaran, pasti ada penyimpanan saldo. Nah, di dalam penyimpanan saldo itu apakah sudah ada izin dari OJK atau BI atau bagaimana? Oke. Mohon penjelasannya. Makasih. Saya yang jawab ya. Kebetulan aplikasi kami juga dipakai oleh OJK. Jadi kalau untuk izin sudah tidak mungkin kami akan meluncurkan kalau belum ada izin. Karena pasti akan bermasalah besar. Jadi untuk setup dan setting semuanya sudah clear dalam bahasa kerennya ya. Jadi izin sudah ada dan untuk top up pun kami kalau sesama top up-nya aku di Alfamaret kita nggak ada tambahan administrasi. Biasanya kan top up 100.000, ada biaya adminnya 1.000 ya kalau nggak salah. Kalau untuk Nyaku Bitung di Alfamaret tidak ada penambahan administrasi. Kalau tentang legalitas, izin OJK dan BI dan lain-lain, kebetulan sekali juga OJK menggunakan aplikasi kami. Dan kami punya satelit sendiri. Jadi mudah-mudahan mohon doa teman-teman wartawan agar Nyaku Bitung ini bisa lebih besar, bisa eksis dan seluruh masyarakat Bitung bisa menggunakan aplikasi ini. Maka tidak menutup kemungkinan masyarakat Bitung dengan adanya aplikasi Nyaku Bitung akan lebih sejahtera. Ada lagi yang lain? Ada. Sabar. Dia yang dulu angkat tangan ya. Oke, terima kasih. Saya Alo dari gawai.com. Hanya menanggapi dari informasi tadi bahwa di Yaku ini untuk tiketing di destinasi pariwisata bisa diakses melalui Yaku. Sekedar informasi ada dua kawasan taman wisata alam di Kota Bitung dan itu aksesnya di Kementerian KLH. Nah, di situ mereka menjual tiketnya sendiri dan kalau bisa dikatakan bahwa itu wilayah itu adalah otoritas mereka. Bagaimana kira-kira untuk ke depan dari pihak manajemen Yaku dalam hal ini Perumda Bangun Bitung dapat bisa sekiranya mendapat akses untuk penjualan tiket tersebut, karena memang penjualan tiket mereka itu terlalu eksklusif sekali karena tidak bisa dibeli di luar, harus di on the spot. Terima kasih. Untuk implementasi, jadi kami sebagai proses pengelolaan terkait dengan aplikasi Nyaku ini, tentu kami akan kerjasama dengan semua yang ada di Kota Bitung, itu yang pertama. Kemudian setelah kami sudah lakukan kerjasama, maka model-model bentuk proses pembayaran itu harus melalui Nyaku Bitung. Saya seperti kita kemarin sudah ketemu dengan Alfamart, manajernya. Kita akan sampaikan, ini tinggal MOU yang kemudian harus kita lakukan proses transaksinya seperti apa. Jadi dasarnya dari kami akan ngatur sistem kerjasamanya untuk kemudian segala bentuk proses pembayaran, apalagi terkait dengan pemerintah kota, dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi, kita akan selalu kerjasama pasti. Oke, teman-teman, kita baru saja mendownload ini dan ini sampai hasil kebun ada, fashion, hasil tani, kesehatan, hasil ternak, malah ternak babi mungkin ya. Kota Bitung. Oke, balok. Lisi, minta maaf, kita minta maaf. Hai. Aku kayak kenal Lisi ya. Iya. Makasih, saya Arham Licin dari jurnal telegram.com. Sumadiri nih. Saya hanya mau tanya ke Direktur Utama Perumda Bangun Bitung, model kerjasama antara PT Mas tadi dengan Perumda Bangun Bitung dalam hal pengoperasian atau seperti apa model kerjasama antara kedua? Ini kan G2G ini ceritanya, B2B, business to business. Jadi model kerjasamanya, terus dampak terhadap PAD untuk pemerintah Kota Bitung sendiri. Terima kasih. Oke, bagi ini luar biasa dari Mas ya. Kita
50-50. Jadi sama, kita bagi hasil sama dengan hasil yang kemudian akan kita capai. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan apa yang menjadi model kerjasama yang ditanyakan tadi, ya itu berarti kita tetap di bawah naungan pemerintah kota. Nah, tinggal bagaimana caranya, pasti kita akan melakukan PAD terhadap, melaksanakan dan memberikan PAD untuk pemerintah kota, karena ini pasti capaiannya luar biasa. Makasih. Oke, ini mungkin terakhir Bung Balo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama Christian Balo dari media Tribun Manado, dan press conference hari ini langsung kami live di Tribun Manado. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin kita lebih ke actionnya terhadap implikasi dari aplikasi Nyaku Bitung ini. Jadi mau tanya, ketersediaan SDM dalam ini kan jasa, pelayanan jasa kepada masyarakat, berapa banyak sekarang? Karena kan aplikasi seperti ini identik dengan jasa, seperti ya jangan sebut merek Kang, Kak, seperti TIT orang tuh so banyak. Bagaimana ini Nyaku Bitung ini mau menapak persaingan yang di tengah-tengah ini aplikasi-aplikasi atau pelayanan jasa yang sudah ada. Kemarin kita sudah lihat ada sekitar puluhan motor mungkin yang akan mendukung ini. Apakah itu sudah cukup atau akan ditambah lagi begitu. Nah, kemudian lebih teknis mungkin mungkin orang di sini sudah tahu, sudah ada aplikasi yang masih awam begitu dong. Bagaimana orang mau mengkampanyekan ini ke dorang agar dorang mencintai produk Kota Bitung dengan cara mungkin seperti yang Sela sebagai brand ambassador sudah lakukan, bikin DP video. Jadi mungkin itu lebih digaung-gaungkan kepada masyarakat yang mungkin yang nggak semakin orang ya, yang mungkin yang masih belum mengerti dengan teknologi. Nah, itu mungkin ada strategi apa dari Perumda maupun dari pihak Emas. Dan kira-kira sudah ada hitung-hitungannya nggak untuk break even point-nya dari kerjasama antara dua pihak ini untuk tentunya kita tadi bicara PAD kan, kira-kira di tahun berapa atau bulan keberapa yang bisa orang dengar DP informasi itu sementara. Terima kasih. Beberapa pangkalan ojek di seluruh Kota Bitung kita baru mendapat 47 unit orang yang kemudian unit kendaraan dan orang yang kemudian itu sudah kami lakukan proses sosialisasi. Jadi sosialisasi yang pertama yang kita lakukan untuk menyampaikan aplikasi ini sebagai bagian dari proses pendapatan daerah untuk orang Bitung kepada orang Bitung dan siapapun yang ada di Bitung. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kami selalu akan ada pendampingan dengan PT Emas untuk kemudian bisa memahami aplikasi ini kepada teman-teman driver ataupun yang akan menggunakan aplikasi ini. Jadi mereka ada 10 hari lagi ke depan untuk kemudian mereka dari PT Emas ini akan melakukan pendampingan. Di situ kita akan melaksanakan sosialisasi ke semua driver untuk supaya bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk semua orang. Ketiga adalah memang kemarin kita baru bicarakan sosialisasi, kita akan undang lurah-lurah, camat-camat dan kepala SKPD. Saya sudah sampaikan juga ini pada PT Mas untuk supaya nanti saya akan bermohon kepada Pak Wali Kota, Pak Wakil dan Pak Sek untuk supaya ada rapat khusus dengan para SKPD, camat dan lurah dan kepala-kepala puskesmas dalam rangka sosialisasi kita terkait dengan aplikasi Nyaku Bitung. Oke, terima kasih Tribun. Saya juga dulu banyak bermitra dengan Tribun. Kan tadi juga ada menanyakan kapan break even point-nya. Belum terjawab oleh Pak Dirut. Kalau BEP tuh sebenarnya ya, ini sistem aplikasi banyak mungkin teman-teman kurang tahu. Kapan BEP itu sebenarnya BEP cepet banget karena mungkin kan orang bayar ini lewat pusat, DP pajak ke pusat, ini kan langsung ke sini, masuknya ke sini, nggak kemana-mana, nyandak lari orang bilang. Orang pesan salah satu aplikasi misalnya di merek Alvin gitu loh,
pastinya kan pembayarannya mau tunai mau apa itu masuknya ke Alvin. Ini alatnya, servernya, semuanya kami taruh di Bangun Bitung. Jadi kita bisa sama-sama saling mengontrol. Udah berapa banyak, ini orang udah bawa order, ini 1 hari, so berapa banyak nih PAD udah masuk ke Bitung. Karena gini, aku bocorin dikit ya, saya bocorin dikit, sorry salah dikit balogat, karena cukup lumayan lama ada di Jakarta. Pesan Bu, aplikasi Alvin 15.000 kalau motor mungkin per sekian, termurah sekarang mungkin karena bensin naik 15.000 kan ke drivernya nyenak 15.000 itu. Nah itu yang nggak ke driver itu masuk ke PAD-nya Bangun Bitung. Jadi ini salah satu ide Pak Dirut BMD juga untuk katanya sih menurut Pak Dirut menyehatkan kembali Perumda Bangun Bitung. Mungkin hanya dengan satu aplikasi ini bisa dalam setahun Perumda Bitung bisa sehat. Emang kurang sehat sekarang gue? Itu menurut Pak Dirutnya. Kalau menurut saya sih sehat banget. Oke, teman-teman, dan satu bukti kita lagi buka, minta maaf ya kalau ada ibu mungkin nyak sebut perusahaan, tapi kita bisa ya. Kita lagi buka Grab sama Nyaku Bitung. Titik yang sama dari sini ke Girian Jaya. Apa? Iya, Girian Jaya. Kalau Nyaku driver 24.000, sementara Grab bike 28.000. Kita bukan endorse dan nggak dibayar oleh Nyaku Bitung, tapi kita harus dibilang so ini suatu orang punya. Oke, mungkin ada tambahan closing statement. Oke. Tuh bisa dilihat kan, orang boleh lihat sendiri dan saksikan sendiri, selisih 4.000. Belum pembagiannya itu lari ke pusat. Yang salah satu merek yang disebutkan mana bisa balik patorang, nah bakalan bisa. Tapi kalau Nyaku Bitung memang balik patorang. Dan banyak program-program di dalam Nyaku Bitung yang sudah dimodifikasi oleh Pak Dirut BMD Bangun Bitung ini. Minta aplausnya dong buat Dirut Bangun Bitung. Ini kerja kerasnya Pak Dirut Bangun Bitung. Dia meminta manajemen perusahaan saya dalam kurang dari 1 bulan, 3 minggu dia membuat ini harus sampai launching dan bisa teraplikasi. Teman-teman tahu toh kalau susah signal pun orang susah mau ke Play Store aja kurang lebih 2 minggu kami. Dia cuma dalam 3 minggu karena niatnya membangun Bitung, ingin kemajuan buat Bitung. Pak Dirut meminta kepada kami sehingga hari kemarin tanggal 6 semua sudah bisa terlaunching dan aplikasi sudah bisa di-download. Kami tinggal minta ke ini satu lagi kan itu baru Play Store ya. Google yang satunya lagi dalam proses. Jadi sangat luar biasa. Mari kita sama-sama tolong bangun di Kota Bitung karena gimana sih kita bilang Nyaku Bitung itu dari orang Bitung for orang Bitung, kong mau tak pulang ulang for orang Bitung. Jadi minta dukungannya semua for warga Bitung, for kemajuan Bitung bersama, orang bersama. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh kita semua. Ini bukan karena saya, ini karena perintah langsung dari wali kota, wakil wali kota, Pak Sekretaris Doli, semangatnya untuk membangun aplikasi karena menjawab itu kota digital. Hanya itu aja sih, ini bukan karena dari saya saja. Ini karena memang perintah langsung dari Pak Wali Kota, perintah langsung dari wakil wali kota, perintah langsung dari sekretaris kota untuk supaya Bangun Bitung, saya, Pak Johan, Ibu Grace bisa membangun aplikasi ini dengan baik. Terima kasih. Oke. Teknis dan perencanaan. Nah, untuk aplikasi Nyaku ini kita ada 3 tahap. Tahap formulasi, implementasi tadi Pak Dirut sudah sampaikan, dan tahap evaluasi. Nah, jadi dari 3 ini dibantu PT Mas untuk memformulasikannya, implementasinya dari Perumda Bangun Bitung, dan setelah ini kita akan masuk ke tahap evaluasi. Nah, jadi kalau memang ada komplain, nah ini wajar karena kita buat aplikasi ini customizing for Bitung, dan bersyukur ada kerjasama dengan PT Mas yang bisa memanfaatkan fitur-fitur elektronik yang cukup
boleh dibilang sangat canggih buat kita. Nah ini yang jadi selling point buat orang Bitung, karena kita akan menyesuaikan dengan kearifan lokal. Nah ini yang kita akan angkat semua, dan bahkan fitur-fitur lainnya akan menguatkan sektor UMKM di Kota Bitung. Nah jadi dari sisi teknis ini kita akan ada evaluasi, kalaupun nanti ada komplain, ada yang lainnya itu wajar. Nah nanti itu juga nanti kita akan ada tahapan-tahapannya. Jadi kita minta dari teman-teman pers juga bisa saling mendukung. Kalaupun ada komplain itu bisa langsung ke kita, ada Pak Dirut, dengan kita langsung bisa kasih feedback, dan juga ada PT Mas yang selalu mensupport dari sisi teknis di lapangan. Oke, dari saya itu aja. Oke, dan dengan demikian berakhir sudah.